Ultimate Martial Divine King, episode 69. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Indah sekali, 6 kemenangan berturut-turut. Selamat kepada kakak senior Chen Yu atas kemenangannya yang ke-6 berturut-turut. Dimulai dari mengalahkan Hesian, Yu Chen Yu telah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Ia tidak kalah dari pria manapun, dan telah memenangkan ke-6 pertandingan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak sekali orang yang hadir berseru kagum. Penonton bertepuk tangan dengan antusias, terutama para murid baru Mammoth Martial House. Mereka senang dengan penampilan Yu Chen Yu yang sempurna. Yu Chen Yu berdiri di atas panggung, berkilauan seperti bintang di langit. Matanya yang indah berbinar saat dia menatap area tempat duduk prefektur Tensei sambil tersenyum tipis. Lihat aku, hehe, Nona Chen Yu sedang melihatku. Mu Feng melambaikan tangannya dengan riang dan berdiri berjinjit. Li Huiye menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aduh, terlalu banyak berpikir juga masalah. Menerima tatapan bangga Yu Chen Yu, Chu Hen tak kuasa menahan senyum tipis di wajahnya. Dalam 2 bulan ini, kekuatan Yu Chen Yu memang meningkat pesat. Chu Hen pun ikut senang untuknya. Kekuatan junior sister Chen Yu sungguh luar biasa. Aku lincang, kuharap junior sister tidak pelit dalam membimbingmu. Suara riang dan jenaka terdengar dari arah Mammoth Martial House. Semua orang terkejut, dan tatapan mereka tertuju pada sosok muda yang berjalan menuju panggung. Pihak lainnya tinggi dan tegap. Penampilannya biasa saja, tetapi ia memancarkan aura heroik. Mammoth Martial House akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Kekuatan lincang cukup bagus. Kemenangan beruntun Yu Chen Yu pasti akan berakhir. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kemunculan lincang menyebabkan suasana penonton menjadi jauh lebih gelisah. Murid-murid baru Mammoth Martial House tak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Yu Chen Yu. Di bawah tatapan semua orang, lincang melangkah ke atas panggung. Tekanan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya, dan debu di sekitar kakinya beterbangan ke udara. Adik Chen Yu, silakan. Lincang sedikit mengangkat lengan kirinya dan memberi isyarat mengundang. Namun, Yu Chen Yu tidak berniat untuk bertarung. Dia mengangkat alisnya dan mencibirkan bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah selesai. Aku hampir mati karena kelelahan. Kamu menang. Kerumunan menjadi gempar begitu dia mengatakan itu. Memang, dia telah bertarung 6 kali berturut-turut, dan semuanya adalah lawan yang tingkat kultivasinya tidak lebih rendah darinya. Yu Chen Yu telah menghabiskan semua yuan sejati di tubuhnya. Belum lagi lincang yang lebih kuat darinya. Sekalipun lawannya adalah orang yang lebih lemah darinya, Yu Chen Yu belum tentu akan meneruskan pertarungannya. Seketika itu juga, Yu Chen Yu dengan lincah dan anggun turun dari arena dan kembali ke area tempat duduk rumah bela diri gajah raksasa. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan tindakan Yu Chen Yu. Sebaliknya, kecerdasannya dan kepribadiannya yang tidak terobsesi dengan menang atau kalah membuat orang semakin menghargainya. Karena suster junior Chen Yu telah memilih untuk menyerah, siapa yang bersedia maju dan melawanku? Menyerah, bersedia. Pilihan kata-kata lincang bisa dianggap rendah hati, tetapi nadanya tidak. Ekspresi bangga muncul di wajahnya. Ini adalah provokasi yang tampak rendah hati, tetapi sebenarnya arogan. Mata semua orang tanpa sadar menyapu Rencong, Yang Yutai, Su Suerou, He Chao, dan para jenius lainnya. Sebagai pemimpin murid baru Consonance Martial House, kekuatan lincang tentu saja tidak perlu disebutkan. Satu-satunya yang dapat dibandingkan dengannya adalah para jenius teratas dari 4 perguruan bela diri tingkat tinggi paling terkenal lainnya. Haha, ini hanya pertengkaran kecil selama ini, sudah saatnya untuk mengakhirinya. Sebuah tawa acuh tak acuh memasuki telinga semua orang dari area tempat duduk rumah bela diri Kaisar Angin, menyebabkan mata semua orang berbinar. Itu kakak senior Rencong. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya tiba gilirannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang sungguh indah. Raja pendatang baru di Provinsi Taifung, Rencong. Begitu dia muncul, atmosfer seluruh penonton langsung bergejolak. Inilah yang dimaksud dengan sangat populer dan digemari. Di bawah sorak-sorai penonton, Rencong melangkah ke arena. Alisnya penuh dengan kecerobohan, dan dia mengejek dengan nada meremehkan. Apakah kamu ingin turun sekarang? Atau kau ingin aku mengantarmu turun nanti? Itu juga merupakan sebuah provokasi, tetapi kata-katanya penuh dengan kesombongan. Meski begitu, tak seorang pun yang hadir merasa bahwa Rencong salah.
Melihat seluruh penonton, di seluruh kompetisi bintang, hanya Yang Yutai dan Su Suerou dari Akademi Bela Diri Kekaisaran yang memenuhi syarat untuk dipandang oleh Rencong. Lincang mengerutkan kening saat merasakan tekanan tak berbentuk yang dipancarkan dari tubuh Rencong. Wajahnya sedikit tenggelam saat dia tertawa dingin. Jarang sekali aku mendapat kesempatan untuk bersaing dengan kakak senior Rencong di panggung yang sama. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Lalu, wajah Rencong masih penuh dengan keceriaan. Jadi, aku meminta kakak senior Rencong untuk memberiku beberapa petunjuk. Berdengung, begitu dia selesai berbicara, sebilah pedang hitam muncul di tangan Lincang. Pedang itu panjangnya lebih dari 3 kaki, dan bilahnya seperti sinar cahaya, memancarkan aura dingin yang menyengat dan mendominasi. Bersamaan dengan itu, aura kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Lincang. Aura yang mengamuk itu bagaikan aura binatang buas. Kakak senior Rencong, hati-hati. Lincang berteriak, dan aura yang bergelora menyerbu ke arah Rencong yang ada di depannya. Ketika jarak antara dirinya dan Rencong kurang dari 5 meter, Lincang melompat. Kedua tangannya mencengkeram gagang pedang, dan dia mengangkatnya tinggi di atas kepalanya, menebas kepala Rencong dengan kekuatan yang mampu membelah gunung. Berdengung, gelombang udara bergetar di panggung bela diri. Esensi sejati yang kental melonjak keluar dari tubuh Lincang, dan dengan cepat berkumpul di bilah pedang. Lingkaran cahaya hitam yang terlihat jelas berkeliaran di sekitar bilah pedang seperti riak air yang lembut. Serangan Lincang memiliki aura yang mencengangkan yang seolah-olah dapat memotong Rencong menjadi 2. Rencong tidak bisa mengelak, kakak senior Lincang telah mengambil inisiatif. Seorang murid jenius dari rumah bela diri Badak Roh mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Kau kalah. Mata Lincang dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Haha, itu belum tentu benar. Mulut Rencong melengkung dengan senyum menghina. Sedetik sebelum serangan Lincang jatuh, rantai yang diselimuti cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari lengan baju Rencong. Swiss, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Rantai besi setebal lengan itu melintasi udara, dan langsung menghalangi di depan Lincang seperti rantai yang menyeberangi sungai. Ledakan. Pedang di tangan Lincang menebas rantai besi itu dengan kuat, dan serangkaian percikan api pun keluar. Langit di atas panggung bela diri tampak sedikit bergetar, dan benturan kekuatan yang mengejutkan itu mengejutkan seluruh penonton. Pada titik di mana pedang dan rantai besi bertemu, lapisan gelombang udara material menyebar seperti riak di air. Angin kencang yang kacau melanda, pasir dan batu beterbangan di panggung. Akan tetapi, kekuatan amarah tirani Lincang justru terhalang sepenuhnya oleh rantai besi yang melintang di depannya. Rantai besi itu bergetar hebat tanpa henti, bagaikan ular berbisa yang melilit tubuhnya. Apakah ini fisik pertempuran kunci jiwa yang diwariskan dalam klan Ren? Sungguh menakjubkan, teriakan kaget terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Nama lengkap Soul Lock Battle Physique adalah Soul Assimilating Lock Physique. Ini adalah batas garis keturunan yang diwariskan di klan Ren. Batas garis keturunan ini mampu menyerang dan bertahan, dan terus berubah. Batas ini dapat digunakan dalam pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Rencong pernah mengandalkan kekuatan Soul Lock Battle Physique untuk menantang lawan yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, dan dia tidak terkalahkan. Ledakan. Tanpa menunggu penonton pulih dari keterkejutan mereka, senyum mengejek muncul di wajah Rencong sekali lagi. Disertai dengan fluktuasi kekuatan yang lebih dahsyat, rantai besi emas lainnya melesat keluar dari lengan kiri Rencong. Rantai besi yang cepat dan kuat itu lincah bagaikan ular berbisa yang baru saja melancarkan serangan. Rantai itu melesat keluar dan menyapu secara horizontal ke arah Lincang. Pada saat ini, Lincang bahkan tidak memiliki pijakan di udara. Dengan rantai besi yang menghalangi di depannya, dia tidak bisa maju atau mundur. Terlebih lagi, Rencong tidak memberi lawannya waktu sedikit pun untuk bereaksi. Peng! Rantai besi yang dingin dan keras itu menghantam dada Lincang dengan keras, dampaknya yang amat dahsyat setara dengan hantaman gunung. Tubuh harimau Lincang bergetar hebat, darahnya mengalir deras. Seteguk besar darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Semua orang di bawah panggung memucat, terutama para murid baru Spirit Rhino Martial House. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Lincang bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Rencong. Rantai besi emas itu langsung melemparkan Lincang. Kemenangan sudah jelas ditentukan, tetapi Rencong masih tidak punya niat untuk berhenti. Dia mengangkat tangannya, dan 2 rantai besi yang dikendalikannya bergerak ke atas. Siu, 2 rantai besi itu melintang di udara, panjangnya mencapai 5 hingga 6 meter. Satu di depan dan satu di belakang, mereka menutup jalan mundur Lincang. Rantai besi melintasi sungai,
tidak dapat maju atau mundur. Ini adalah situasi lincang saat ini. Hehe, setelah menantangku, kau masih harus membayar harganya, Rencong menyeringai dan berkata. Pupil mata lincang mengecil, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Tidak, peng-peng. Dua suara teredam tampaknya saling tumpang tindih saat dua rantai besi emas menghantam dada dan punggung lincang satu demi satu. Benturan dahsyat dari depan dan belakang menghancurkan tulang dada lincang di tempat, dan kelima organ dalamnya bergeser. Peng! Di bawah tatapan terkejut penonton yang tak terhitung jumlahnya, lincang jatuh ke panggung seperti tumpukan lumpur. Darah merah terus mengalir dari mulutnya. Matanya terbuka lebar saat dia berbaring di tanah. Tubuhnya gemetar, wajahnya berubah ungu, dan urat-uratnya menyembul keluar. Merasa, munculnya pemandangan ini membuat semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Sepasang mata yang menatap Rencong dipenuhi rasa kagum dan takut. Cara seperti itu sungguh kejam. Dengan cedera yang dialami lincang, mungkin butuh waktu setidaknya setengah tahun baginya untuk pulih. Rencong ini hanyalah bintang jahat dan sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Hanya dalam 3 gerakan, lincang telah menderita kekalahan telak di tangan Rencong. Namun, metodenya yang kejam membuat Yang Yutai dan Su Suerou dari Akademi Bela Diri Kekaisaran mengerutkan kening. Di sisi lain, pihak Provinsi Taifung dipenuhi sorak-sorai. Melihat situasi saat ini, kompetisi Star Elite tahun ini akan dimenangkan oleh Provinsi Taifung. Wus! Tiba-tiba, saat semua orang masih kaget, Rencong yang ada di atas panggung melancarkan gerakan lain. Dia mengaitkan ujung rantai besi itu ke pedang lincang yang berserakan di panggung. Semua orang terkejut, tetapi mereka melihat rantai besi itu terangkat, dan pedang itu tiba-tiba terbang keluar. Arah yang dituju pedang itu adalah sudut terluar panggung. Area ini secara mengesankan merupakan arah di mana Prefektur Tensei berada. Peng! Ujung pedang yang tajam membelah udara, langsung menembus meja, dan berdiri berdampingan di atas meja. Semua orang di Prefektur Tensei terkejut hingga mundur. Hanya Chu Hen yang masih duduk diam di kursi, dan tidak ada sedikit pun emosi di wajah tampannya. Rencong versus Chu Hen. Orang-orang di sekitarnya tercengang sekali lagi.